aku bilang sama kamu, kita jangan main game. Kan enggak apa-apa. Assalamualaikum. Salam. Salam. Pak Imam. Pak Imam. Pak Imam. Monggo, ya. Oh. Apa cerita nih? Ya ginilah Pak Imam. Ya, kumpul-kumpul Duduk Pak Imam. keluarga. Monggo Pak Imam. Biasa. Bertamu lagi saya nih, Pak RT. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Senang kami Pak Imam. Tapi sekali ini kami mohon maaf Pak Imam. Apa itu? Masalah minuman dan makanan nggak bisa kami hidangkan. Ya. Oh, kan Puasa. Kan betul aku bilang. Ya kalau lupa Nanti kan malam apa-apa lah. itu. Begini Pak RT, saya kebetulan dapat informasi kan, bahwasanya Pak RT ini mau bangun masjid katanya. Iya, betul Betul, ya? Pak Imam. Iya, betul. Oh, apa masjid yang ada gimana? Kecil atau gimana? Terlalu jauh. Terlalu jauh. Iya. Jadi kan di sana kan ada tanah itu. Iya. Ya, cuman inilah kita belum ada dananya. Masih tanahnya aja yang ada. Oh, jadi kebetulan saya punya dapat informasi, ada yayasan di Tanjung Morawa, Medan itu Sumatera Utara. Mereka punya program untuk pembangunan masjid. Oh, bagus. Mungkin mana tahu cocok kan syarat-syaratnya, bisa didatangi nanti Yayasan Arisalah Al Khairiyah. Oh. Ya, mungkin yayasannya udah terkenal dia bangun-bangun masjid itu kan. Ada websitenya Bu Ustaz? Ada itu websitenya. Yayasan Arisalah Al Khairiyah ya .com kalau tidak salah itu. Carilah di internet. Oh iya. Jadi ketik aja Yayasan Namanya Arisalah. Yayasan Arisalah ya. Oh, iya. Ustaz pernah sana ada kenal Ustaz ya? Alhamdulillah saya punya kenalan sama salah seorang pegawai di sana. Tanyain nanti Ustaz ya. Insya Allah Mana nanti. tahu nanti ada bantuan nikah juga. Enggak pernah. Waduh, niku selalu mencari Oh ya, ada keuntungan. juga kalau tidak salah bantuan nikah tahunan. Tapi harusnya disyaratkan itu kalau untuk nikah kalau tidak salah ustadz ya atau dai. Iya. Gitu. Ini Nah, tapi kalau masjid itu bisa untuk semua kaum muslimin yang membutuhkan masjid bisa nanti. Nah, itulah saya datang ke sini mau ngasih tahu ke PRT, mana tahu cocok kan? Nah, kan lumayan kali juga tuh. itu jadi amal jariah bagi kita kan. kapan ada waktu nih Pak Imam kita ke sana? Pak Selamat, Nanti. ini sarungnya. Bukan, lu salah masuk kamar. Loh, Betul. jadi sarung siapa ini? Cium lah coba. Pasti baunya nggak asing. Nah, ya kan? Nggak jauh baunya ya kan? Nah, kan? Nah, Pak Billy depan sini. Oh, nih aromanya aroma jantan nih. Nggak boleh orang Jantan. sembarangan sini. Oh, Kayak gini lah Pak Imam suasana di sini. Tapi setiap kali saya kesini ramai aja ya. Oh, PRT ini luar biasa PRT. Ya, ini aku tadi barusan bilang sama orang ini. Siapa Pak Indra sama Selamat ini agak telat sholatnya. Bukan agak telat-telat kali Bun PRT. Oh, telat kali. jadi biar tak jelasin dulu Pak Ustadz ya. Iya, Pak iya. Imam ya. Kalau sebenarnya kalau puasa itu kan, puasa itu kalau pas sahur kan diakhirin, ya kan? Betul. Kalau Buka. buka dicepetin, kan ngono kan Pak Imam. Betul, betul. Ya tak rasa. Ya kan sama-sama makan tuh padahal kan. Iya. Ini sama-sama sholat, rasaku. Di awal waktu dapat keutamaan, di akhir waktu juga dapat keutamaan juga. Ngono. Oh, jadi itu yang didebatkan tadi atau didiskusikan? Iya, aku bilang, aku pernah dengar Ustaz, sholatlah di awal waktu, tepat waktu. Dia ngeyel dia, kayak gitu analoginya, kan udah berat kurasa nerimanya otakku. Iya, iya, iya. Sebetulnya masalah kan jadi cerita pula di sini kan. Oh, iya, nggak mau. Masalah sholat itu memang yang lebih utamanya Pak Slamet dan Pak Indra. Pak Indra itu lebih bagusnya di awal waktu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu syariat kita itu memang menjelaskan bahwasanya sholat itu memang di awal waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sholat itu sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman adalah ketetapan yang telah ditetapkan dengan waktu. Mawquta itu kan berkenaan dengan waktu. Jadi kalau kita sholat itu memang sebaiknya di awal waktu, ya, di awal waktu. Oh itu mau kuta di awal waktu, bukan mau kita. Oh, kita suka kita. Bukan mau dia. Oh, gitu. Ya. Mau kuta. Itu jadi secara umum bahwasanya sholat itu memang harus di awal waktu. Walaupun memang ada sebagian daripada ulama mengatakan sholat isya khususnya ya sama sholat zuhur kalau kepanasan misalnya musim panas terik itu tidak masalah untuk diakhirkan. Bahkan sholat isya ini itu tidak masalah untuk diakhirkan kalau seandainya sama-sama jamaah itu sepakat untuk diakhirkan. Tapi selain sholat dua itu, selain isya sama sholat zuhur kalau musim panas, maka memang yang dianjurkan adalah untuk di awal waktu. Bahkan orang yang melalaikan waktu sholat itu masuk ke dalam
celaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oh. Orang-orang Apa kata Allah? orang-orang yang wa ala salatihim sahun ya. Apa itu di surah, aduh saya agak lupa, tapi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, masyaallah. Untung ada Pak Wiring yang ingatkan. Aku semua aku hafal itu. Itu tokoh ini aku karena aku belum hafal surah watini wa zaitun itu. Bukan watini wa zaitun itu. Enggak, maksudku aku hafal dari An-Nas Pak Ustaz. Iya. Bertahap dia biar nanti sampai ku lewati hafalan dia gitu maksudnya. Iya, masyaallah. Jadi itu ayat itu walladzina hum an salatihim sahun, dan orang-orang yang sholat mereka itu mereka lalai begitu kan. Nah, jadi salah seorang tabi'in pernah ditanya tentang maksud ayat melalai di situ, yang maksudnya adalah mengakhirkan waktu sholat. Jadi sholat itu harusnya di awal waktu ditunda-tunda sampai udah mepet mau selesai pula habis waktunya gitu. Masuk ke situ. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya tadi cuaca panas, ya itu tuh zuhur ya. Itu boleh sedikit sampai dia agak dingin. Tapi kalau lagi main game lagi panas-panasnya, nggak sah aja kan? Kawan ini lagi panas-panasnya udah main game, dilarang-larang marah dia. Ya panas main game tadi. Oh. Bukan panas cuaca. Panas cuaca. Kalau itu di luar lah itu dah. Itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Harusnya tetap dulu sholat aja dulu. Nanti selesai itu baru lanjutkan pekerjaan kita yang lain. Kira boleh diakhirin. Kalau Pak Imam ini kan tadi ini yang celaka ini Pak Selamat. Panas main game. Kalau saya kan karena lalai itu karena pekerjaan. Itu gimana Pak RT? Pak Imam? Oh iya, banyak orang kayak gitu. Ya, tergantung apa pekerjaan kita. Ya, ada beberapa pekerjaan memang dia diberikan rukhsah di dalamnya. Salah satunya kalau misalnya security. Security itu satpam. Bahkan dalam beberapa perkara, dalam beberapa hal satpam itu kalau memang dia tidak dia ada shift kalau kita kata gitu kan, harus berganti dia. Harus ada dia menjaga di situ, maka tidak mengapa dia bahkan untuk sholat berjamaah pun tidak wajib lagi baginya. Jadi misalnya dia sholat saja di pos satpamnya begitu. Gitu. Tapi tidak semua pekerjaan, ya ada juga pekerjaan yang memang dia bisa untuk ditunda, maka wajib ketika itu untuk sholat di awal waktu. Begitu. Gitu. Tapi kalau bisa ditunda kerjaannya, misalnya satpam pun dia kalau aman-aman aja, kalau ada yang gantikan, sholat gitu Pak Ustaz ya. Kalau untuk khusus satpam tadi ya memang bisa dilihat dari situ, tapi juga amanah ya, amanah pekerjaan. Jadi kan ada amanah pekerjaan yang mengharuskan dia menjaga. Memang tugasnya adalah menjaga. Gitu. Makanya di situ rukhsahnya masuk ke sana. Tapi kalau yang tadi pekerjaan yang kita katakan bisa ditunda, misalnya pekerjaan kantoran yang memang dia punya waktu gitu kan. Biasanya pun sebagian kantor yang mengerti, mereka akan memberikan peluang untuk pekerjanya tentunya kan, untuk sholat begitu, untuk ibadah gitu. Dan itu sebaiknya. Tapi kalau memang ada juga kadang-kadang pekerjaan tak peduli dengan ini semua, memang solusi terbaik supaya kita juga terjaga sholatnya, supaya sholat kita tetap pada waktunya. Ya kalau dapat kita cari pekerjaan lain, kita cari pekerjaan lain begitu. Tapi kalau tidak dapat, sudah memang harus terpaksa, ya wallahu ta'ala alam. Ya usahakan bagaimana supaya bisa diolah begitu untuk pekerjaan tersebut. Tapi kan Pak Imam, aku rasa banyak di orang-orang itu puasa, sholat, mending aku agak telat, nggak sholat gitu loh. Kadang gitu, abis Ada juga dia nggak sholat itu. Habis sahur ketiduran. Aku pernah gitu sahur gitu kan, nggak kayak sekarang di akhir-akhir waktu mau dekat-dekat sholat. Mau dekat-dekat azan kita sahur. Aku dulu di awal-awal waktu misalnya jam-jam 3 gitu udah makan aku. Ada jam 2:30 pun udah makan ya. Iya, jadi udah kan ngantuk tuh. Tidur lagi aku. Sampai di kadang kesiangan gitu. Untung pas bangun nggak buka ya. Terus ada kawanku makan nggak sholat dia. Itu kayak mana? Apakah puasanya itu sah atau kayak mana gitu? Iya. Ini memang fenomena yang banyak kita lihat di tengah kaum muslimin hari ini. Masalah sholat ini ya, lalai. Bukan sekedar lalai lagi. Kalau lalai tadi, dia sholat. Hanya saja dia mengakhirkan waktu sholatnya, itu dikatakan lalai. Kalau ini meninggalkan sholat memang. Nah, memang pertama meninggalkan sholat itu sendiri, banyak para ulama khususnya ya, itu ada khilaf besar. Pertama, kalau meninggalkan sholatnya itu dengan berkeyakinan juhudan, berkeyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib, itu mutlak. Semua ulama ya, mulai dari dahulu sampai sekarang mutlak. Mutlak ya. Mutlak itu semua mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena keyakinan sholat tidak wajib,
itu sudah murtad dia. Ya, waliyadzubillah tentunya kan. Nah, yang kedua ini orang yang meninggalkan sholat tahawunan wa takasulan istilahnya. Orang yang meninggalkan sholat karena malas-malas, ingin tapi tetap yakin dia masih tetap yakin sholat itu wajib gitu. Nah, di sini juga khilaf besar para ulama. Ya, apakah dia jatuh ke kufur ataukah masih muslim tapi fasik? Ya, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Abu Hanifah itu menganggap fasik. Fasik apa? Fasik itu dia muslim, masih tetap muslim tapi dihukumi dengan hukum fasik. Fasik itu Mirip munafik. lebih dahsyat dari munafik. Ya, Kok pernah fasik? Jangan. Fasik munafik itu dia mirip-mirip lah begitu kata-kata. Ya. Bahkan Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat tahawunan karena malas-malasan tadi, ya, memang dia tidak kafir tapi fasik, dan menurut dalam mazhab Syafi'iyah dia dihukum qatl, ya, hukum mati, bahkan itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Itulah tandanya kalau sholat ini nggak main-main. Iya, sholat itu nggak main-main. Tapi kalau Imam misalnya Abu Hanifah itu masih ada agak ini, cuma dikasih pelajaran, dikasih ini aja gitu, hukuman gitu kan. Oh iya. Nah, tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal lebih parah lagi. Walaupun dia istilahnya meninggalkan sholat itu karena malas saja, dia masih yakin wajib, cuma karena malas gitu kan, langsung dihukumi sebagai jatuh ke dalam kekufuran gitu. Waliyadzubillah. Nah, tapi yang lebih penting dari ini kalau saya rasa, kan tentunya kita tidak mau iman kita diperdebatkan gitu. Iya betul. Misalnya kita menganggap kan ulama masih khilafnya itu masalah meninggalkan sholat kafir apa enggaknya gitu kan. Ya, terlepas dari itu, tentunya kita nggak mau kan kalau iman kita itu didebatkan oleh ulama. Oh iya betul kan? Lah. Kita mau udah pure dia. Pure kita. Selamat gitu loh. Selamat gitu. Ini diperdebatkan ya begitu kan. Iya. Oke lah kita berpegang dengan pendapat misalnya Imam Syafi'i yang menganggap belum sampai ke kafir tapi fasik, ya, tapi fasik misalnya begitu. Ya kan nggak bagus juga itu. Bagaimana muslim fasik gitu kan? Dalam banyak hal muslim fasik itu tidak bisa dijadikan persaksian tidak bisa diterima, ya. Banyaklah, dan tentunya yang paling kita takuti adalah ancaman neraka, ya. Ancaman neraka, dan itu merupakan dosa besar fasik itu tadi. Nah, jadi itu secara hukumnya tadi, hukum meninggalkan sholat. Nah, jadi kemudian dari runtutan penjelasan ini tadi, para ulama bahkan mengatakan orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat, tergantung mazhab mana tadi yang dipakai. Kalau kita bermazhab misalnya Ahmad bin Hambal, mengikuti pandangan Imam Ahmad bin Hambal, dan ini mayoritas yang dipakai di daerah Timur Tengah. Makanya kalau kita baca fatwa Syekh Al-Utsaimin, ya, fatwa Lajnah Daimah lil Buhus al-Ilmiyah wal Ifta, itu mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas itu ya udah kafir. Begitu. Tapi ini perlu digarisbawahi, ya, meninggalkan mutlak. Memang tak pernah sholat sama sekali. Dia tahu wajib, tapi nggak pernah sholat sama sekali, begitu, mutlak. Tapi kalau misalnya sekali-sekali ninggal, sekali-sekali tidak, maka di situ masuklah kategori tadi meremehkan sholat, gitu ya, meremehkan sholat dan masuk ke fasik. Luar biasa kali Pak Imam ya. Aku mau dekat-dekat dia aja, nggak tahu Bapak Markono nengok, nggak boleh gitu. Ini satu lagi tujuan dia ibadah supaya tengok orang. Sholat terutama ini kayak mana lah ini Ustaz? Oh, pertama ibadah itu harus ikhlas, ya, tak boleh ibadah itu untuk selain Allah. Ibadah harus ikhlas. Jadi apapun ibadah yang kita kerjakan, landasan utamanya adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan kita itu tergantung daripada niatnya tadi. Dia kalau niatnya bagus, niatnya memang ikhlas karena Allah, insyaallah yu'jar bihi. Dia akan dapatkan pahala. Tapi kalau selain untuk Allah, ibadahnya secara zahir ibadah tapi tidak bernilai ibadah. Ya, makanya hati-hati. Apalagi cuman dia itu ibaratnya apa? Pernah juga kuat itu hadis tentang Ya'mal bin itu. Beribadah apa, hijrah karena wanita. Dia kan supaya dapat markah. Enggak boleh. Pak Selamat. Ikuti saya aja Pak Selamat. Pak Indra belum udah pakai sama ini lah. Udah sana. Aroma jantan. Ya, Pak Imam. Mau sholat dulu Pak Imam. Silakan. Bukan hukum.